Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijal nabi wal mursalin was sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa nakhususan bil mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa Syekh Shihabuddin Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima fid dharain amin wa li jami'i masyayikhina wa syaikhi masyayikhina wa li jami'i ustadina wa ustadi ustadina wa li jami'il awliya'i tis'ah wa li jami'il awliya' fil Indonesia wa li jami'il awliya' fid dunia wa li jami'il muassis jam'iyah Nahdlatul Ulama radhiyallahu anhu wa sayyidi sayyidi sufyanil muhaqqiqin wal ulama'il amilin wal a'immatil mujtahidin Allah ta'ala yahmina bihi mayatihi wa yunituna bi madadihi wa yanfa'una bi barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fi dini wa dunya al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh barokah ini, yaitu kegiatan rutin Rijalul Absor yang kita isi dengan istighosah dan mengkaji kitab Masalihul Ibad. Semoga kita yang berkumpul pada malam hari ini sesuai dengan doa di dalam istighosah tadi yang kita baca, wansurna alal qaumil zalimin wansurna alal qaumil munafiqin wansurna alal qaumil kafirin, sehingga betul-betul oleh Allah diijabah, sehingga yang di sini yang berkumpul dijadikan golongannya orang-orang yang tidak termasuk pada orang-orang yang zalim, tidak termasuk orang-orang yang munafikin, dan semoga itu terus kita istiqomahkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengajak kepada kita untuk terus bersatu dan tidak tercerai-berai. Dan semoga kita yang berkumpul di sini mungkin pada hari ini bisa kita hitung tangan, tapi lambat laun dengan keistiqomahan kita, semoga perkumpulan yang baik kita senantiasa terus ditambah dan diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Baik, dalam kesempatan kali ini seperti biasa kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Masalihul Ibad, di mana pada malam hari ini kita sudah masuk pada makalah yang ke-24. Nah, khusus untuk makalah yang ke-24 ini sepertinya kita akan ngaji terkait dengan tafsirul ayat.
Kalau di saya ini itu masuk pada ayat Ali Imran ayat 39. Di terjemahnya itu ditulis enggak? Enggak ya? Itu boleh sama kasih catatan. Itu coba ada yang cross check itu ya. Itu insya Allah seingat saya itu ada di surat Ali Imran ayat 39 yang bercerita tentang Nabiullah Yahya. Bukan Nabiullah Yakub, Nabiullah Yahya. Nah, ayat ini. Jadi ini memang makalah, kalau kitabnya bukan kitab tafsir, tapi untuk pada makalah yang ke-24 ini nanti akan menjelaskan tentang tafsir ayat. Kalau di saya cek itu kalimat wasayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin itu masuk pada surat Ali Imran ayat 39. Kalau ada yang punya HP ada Al-Qur'annya coba dicek karena itu menarik. Jadi ini ceritanya Nabiullah Yahya. Kenapa kok Nabiullah Yahya itu oleh Allah disebut sebagai sayyidun atau tuan atau raja. Kalau dulu di dalam kitab ini juga kita pernah dijelaskan kenapa Nabiullah Ibrahim oleh Allah diberi gelar Khalilun atau kekasih. Itu kan disebabkan 3 hal. Kalau Nabiullah Ibrahim. Jadi Nabiullah Ibrahim itu dikatakan nama lain beliau ya. Betul ya. Ada kalimat sayyidan wa hasura terus wa nabiyyan minas sholihin. Nah itu ayat. Nah ini akan menjelaskan itu. Kalau Nabiullah Ibrahim itu kan oleh Allah dijadikan kekasih karena 3 hal. Yang pertama, kalau di dalam kitab ini tuh seingat saya itu bima ittakhadha khalila. Jadi ketika Allah itu bertanya kepada Nabi Ibrahim, jadi ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabiullah Ibrahim, kenapa engkau oleh Allah dijadikan sebagai khalil atau kekasih? Bisalah sati umurin, karena 3 perkara di dalam kitab ini, seingat saya kayak gitu. Yang pertama yaitu adalah wa ma ta'assartu bima amarallahu bi. Yang pertama, aku tidak pernah meninggalkan atau tidak pernah memperlambat, mesti mendahulukan perintah Allah mengalahkan perintah yang lain. Itu kalau Nabiullah Ibrahim. Kenapa kok Nabiullah Ibrahim itu dijadikan sebagai khalil atau kekasih? Yang kedua, wa mahtamantu bima takaffalallahu li, dan aku, kata Nabiullah Ibrahim, yang kedua, aku tidak pernah merasa berat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah terhadap dirinya. Itu. Yang ketiga, wa ma ta'asyaitu wa ma taghodaitu wa ma ta'asyaitu bima illa ma'al ghairi. Aku tidak pernah makan pagi ataupun makan sore kecuali bersama dengan orang lain. Jadi 3 hal itu yang menyebabkan Nabi Ibrahim itu mendapatkan gelar Khalil. Nah, sekarang Nabiullah Yahya di dalam ayat ini, di dalam makalah ini akan menjelaskan tentang Nabiullah Yahya. Kenapa Nabiullah Yahya oleh Allah itu disebut wasayyidan wa hasuron? Jadi disebut sebagai seorang tuan. Kalau mau dikatakan tuan boleh meniru. Nah, baik, kita bacakan redaksinya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Wal maqalatu tamidahu ar-rabi'atu kang kaping 4 wal isruna lan 20 berarti 24 iku an Muhammad bin Ahmad dan riwayatake saking Muhammad bin Ahmad rahimahu belasi ing Muhammad bin Ahmad sinten Allah fi qaulillahi kan tetep ing dalem martelakake dawuh Gusti Allah. Berarti kalau dawuhnya Allah itu kemungkinan ada 2. Imma itu hadis qudsi, imma itu ayat Al-Quran.
Kan kalau hadis qudsi itu kan dawuhnya Allah. Jadi kalau hadis tapi hadis qudsi itu langsung dari Allah. Atau bisa jadi adalah Al-Quran. Nah kebetulan untuk yang ini itu adalah Al-Quran. Fi qaulillahi kan tetap yang dalam mertelaake dawuh Gusti Allah azza kang luhur sinten Allah wa jalla lan kang agung sinten Allah. Nah itu ayat sebelumnya ada itu. Ayat sebelumnya gimana itu? Ini menjelaskan tentang Nabi Yahya yang dijadikan kabar gembira untuk Nabi Zakaria. Nah ceritanya kalau di dalam surat Maryam, coba sama cek itu mulai dari ayat 1 sampai ayat 9 kalau tidak salah. Itu kan ceritanya Nabi Nabi Zakaria berdoa kepada Allah karena beliau belum punya keturunan. Cuman karena Nabiullah Zakaria itu sudah sepuh, terus istrinya itu mandul, seolah-olah putus harapannya kepada Allah. Tapi beliau itu tidak pernah putus asa. Ya karena orang yang putus asa itu hanya orang-orang yang kufur. Jadi diingat, sampean jangan sampai saat abote seberat-berat ujian sampean, jangan sampai masuk pada kategori orang yang berputus asa. Harus tetap punya semangat. Karena orang yang putus asa itu kalau tidak salah di dalam ayatnya itu hanya orang-orang yang kufur. Latai asu mirrauhillah. Itu lanjutannya itu ada. Kecuali orang-orang yang kufur. Seingat saya kayak gitu. Jadi jangan sampai latai asu. Jangan putus asa. Itu ayatnya. Jadi jangan sampai seberat apapun ujian yang sampai miliki, jangan sampai terjerumus ke posisi orang yang berputus asa. Sekarang Nabiullah Zakaria, ya kan? Nabiullah Zakaria itu sudah sepuh, terus istrinya itu sudah diketahui mandul, kan sampai disebutkan di dalam doanya. Nah, siapa yang membaca doa itu di dalam sebagian keterangan? Kalau kita sulit mendapatkan anak, disuruh membaca doanya Nabi Yahya itu. Bukan. Coba dilihat di surat Al-Maryam itu. Itu di dalam surat Al-Maryam itu ada doanya Nabi Yahya, wahanan azmu itu. Jadi tulangku sudah remuk. Surat Al-Maryam itu. Itu boleh nanti kalau tidak punya ketemu dengan orang, kok lama tidak punya kasih doa itu. Di dalam surat Maryam itu awal-awal itu, masih awal-awal. Coba. Ayat 1-9 itu. Di kalimat ini loh. Di kalimat ini. Irnada robbahu nidaan khafiyah. Mulai dari ayat 4. Oh, ayat 4. Mulai dari ayat 4 itu, Rabbi inni wa anal azmu minni wasta'ala rabsu saiban walam akun bidu'aika rabbi syaqiya wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akhiran fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya. Nah sampai di sana. Jadi sebelum berdoa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama, baca doa ini dulu. Baca setiap selesainya sholat. Itu dibaca ini mulai dari ayat ke berapa tadi? Ayat 4 sampai ayat ke-6. 4, 5, 6, 3 ayat, terus ditambah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Itu sebagian keterangan orang yang sulit mendapatkan keturunan disuruh membaca doa itu. Ya, itu doanya Nabi Zakaria yang diijabah oleh Allah, akhirnya mendapatkan kabar gembira dengan kelahirannya Nabi Yahya. Untuk ayat yang wasayyidan wa surun itu ada di dalam surat Ali Imran ayat 39 yang menjelaskan kepada Siti Maryam. Ya, Siti Maryam di tempat doanya Nabi Zakaria. Coba dibuka itu sebelum ayat 39, insya Allah seperti itu. Nah,
Jadi itu adalah jawaban Allah atas kelahiran Nabi Yahya. Jadi di sini dikatakan, kata Allah di sini, kata Syekh Muhammad bin Ahmad dalam menjelaskan kalimat qauluhu ta'ala, dawuhnya Allah, wasayyidan lan kang dadi Gusti utawa tuan, wasayyidan lan kang dadi Gusti utawa dadi tuan, wa hasuron lan kang ora seneng maring wong wedok, ai layar lobu tegese ora demen sinten Nabi Yahya fin nisa'i ing dalam urusan wong wedok, lali ajeng ora krono apes, maksudnya impoten, bal liman isyahwati balik krono nyegah maring syahwat fakot hale bloko ini. Jadi Nabi Yahya itu mendapatkan mendapatkan gelar wasayyidan, dan yang kedua itu mendapatkan gelar hasuron. Hasuro itu bukan beliau itu tidak senang kepada perempuan karena kelemahan diri, maksudnya yo kronologis kalanang lah, bukan karena itu. Beliau jantan betul, tapi beliau itu lebih sanggup mengalahkan keinginan untuk yang menggebu-gebu terhadap lawan jenis, sehingga beliau mendapatkan gelar wahasuron. Jadi itu wa nabiyan kang dadi nabi sinten Nabi Yahya minas sholihin kang saking golongane wong kang padha saleh. Qala dawu, ini isi tafsirnya ini seperti ini. Qala dawu sinten Syekh Muhammad bin Ahmad rahimahullah taala. Ai Syekh Muhammad zakarono tu sinten Allah sayyidana ing kalimat sayyidana ing Gusti kita Yahya nyatane Gusti Nabi Yahya alaihi muga-muga tetep ing atase Nabi Yahya assalamu utawi keselamatan. Nyebut mau sayyidan ing Gusti bahwa padahal utawi Nabi Yahya iku abduhu kawulane Gusti Allah. Padahal Nabi Yahya kan hambanya Allah. Tapi jelas di dalam ayat tersebut Allah mengatakan kepada Nabi Yahya sebagai raja atau tuan. Ya, jadi disebut sebagai tuan. Wahai tuan. Jadi seperti itu. Padahal di sini kata Syekh Muhammad jelas Nabi Yahya itu adalah hamba Allah Ta'ala alaihi wasallam sinten Allah. Alasannya kenapa? Nah ini alasan ini yang paling penting. Nah cuman sebelum masuk kepada alasannya, tahu enggak cerita Nabi Yahya? Ceritanya Nabi Yahya tahu enggak? Ada yang pernah dengar ceritanya Nabi Yahya enggak? Belum tadi. Pare Nabi was tahu kan. Sepintas ceritanya Nabi Yahya itu adalah beliau adalah jelas penerusnya Nabi dari Nabi Zakaria, yaitu adalah seorang yang senantiasa menjaga kesuciannya untuk taat beribadah selama hidupnya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi Yahya itu salah satu orang yang getol sekali, percontohan orang yang getol sekali menentang seorang pemimpin atas perbuatan seorang pemimpin yang zalim. Jadi ceritanya Nabi Yahya itu tidak setuju dengan perbuatan seorang raja pada saat itu. Kalau dilihat dari buku-buku sejarah itu hidup pada masa kerajaan Romawi. Kalau tidak salah rajanya itu adalah Raja Herodes kalau tidak salah, yang hidup pada masanya Nabi Yahya. Dan suatu ketika Nabi Yahya ini yang salah satu yang disampaikan itu, jadi menyampaikan terus menyuarakan kezaliman seorang raja atas kemaksiatan yang tidak sesuai yang dilakukan dan tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, Nabi Yahya juga menyerukan akan lahirnya Nabi Isa dari Dewi Maryam itu.
kan masih saudara ini. Kelahiran Nabi berikutnya yaitu Nabi Isa alaihi salam. Nah, cuman yang menyebabkan perjuangan beliau itu sangat terlihat karena getollah beliau menentang kezaliman raja yang melakukan kemaksiatan yang tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu apa? Yaitu sang raja Herodes ini mengawini istrinya saudaranya. Kan tidak boleh memang mengawini. Masa orang sudah punya istri terus istrinya diambil. Meskipun dan itu dilanjut pada masanya Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi selama masih punya ikatan suami istri maka tidak boleh. Masa khidbah saja pun kita mengkhidbah orang yang masih dalam ikatan khidbah itu hukumnya haram. Jadi makanya kalau sampean mau nikah, untuk yang belum nikah itu pastikan sampean wis duwe tunangan apa turu. Lek duwe tunangan yo ojo nyedek, hukumnya haram. Nanti pedot. Apalagi kalau pacaran beda. Pacaran itu tidak ada aturannya, jelas gak itu libas ae kalau itu jelas kan? Maksudnya libas ae itu daripada dia dibiarkan dengan keharaman mending sampean khidbah. Iya kan? Ya, betul. Dan tujuannya untuk dinikahin gitu. Jadi kalau sudah masuk khidbah itu haram, apalagi sampai sudah menjadi suami orang. Tradisi ini artinya, jadi kalau syariatnya Nabi Adam itu kan pernikahannya antara kakak yang paling tua dengan anak yang paling muda, ya kan? Kawin silang, ya kan? Laki-laki perempuan itu syariatnya tidak dipakai. Nah kalau ini dipakai terus sampai Nabiullah Muhammad. Sama seperti sholat itu tidak ujuk-ujuk jadi 5 rakaat. Sholat itu awal itu sholat subuh itu kalau tidak salah Nabi Yunus sholat subuh. Sholat asar itu kalau tidak sholat isya itu Nabiullah Musa. Jadi itu semua ada sejarahnya. Jadi semua pelaksanaan yang ada di dalam rukun Islam itu pasti memuat sejarah. Haji itu kan ceritanya Nabiullah Ibrahim juga, iya kan? Ya. Dia sama. Terus kurban itu juga ceritanya Nabiullah Ibrahim. Karena semua nabi itu pasti membawa ajaran satu, disempurnakan pada masanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau setelahnya Rasulullah kok ada syariat baru, lah itu baru sesat. Jelas ya? Ya. Nabi Yahya itu di sana. Nabi Yahya itu ceritanya sampai dibunuh oleh Raja Herodes karena memperjuangkan syariat Allah atas perlakuan raja yang mengawini istri dari saudaranya, dan itu bertentangan dengan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Sampai banyak pengaruhnya. Ketika sudah banyak pengaruhnya, raja kan tidak mau, akhirnya beliau dipenjara, sehingga ceritanya itu beliau dibunuh oleh Raja Herodes. Kalau masanya itu pada masa kerajaan Romawi. Nah, cuman di sini Nabi Yahya itu masuk pada kategori nabi yang mulia yang mendapatkan gelar Sayyidan. Cuman tidak termasuk pada kategori ulul azmi. Jadi kalau ulul azmi itu kan cuman 4, ya, cuman 4. Salah satunya itu Nabiullah Ibrahim, Nabi Musa, terus Nabiullah Muhammad, dan satunya lagi itu Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salam. Jadi selain Nabi dan Rasul, beliau juga masuk kategori ulul azmi. Kalau Nabi Yahya itu tidak. Nah, di sini itu kenapa kok Nabiullah Yahya mendapatkan artinya disebut sebagai Tuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Ali Imran ayat 39. Kata Syekh Muhammad di sini itu li'annahu krono sak temene Nabi Yahya alaihissalam karena wonten sinten Nabi Yahya alaihissalam iku ghaliban kang menang mau ala arbaati asya'a ing atase 4 pira-pira perkara. Ini jadi tipsnya Nabi Yahya mendapatkan gelar Sayyid di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena 4. Yang pertama
ghaliban alal hawa, menang alal hawa ing atase hawa. Yang kedua wa alal iblis, wa ala iblisin, lan iso ngalahake maring iblis, wa ala lisanin, lan ing atase lisan, wa alal ghadabi, lan ngalahake ing atase bentuk. Yang pertama hawa. Jadi Nabi Yahya itu sanggup menahan hawa. Bedakan antara hawa dengan nafsu. Yang kita tahu itu ada hawa, ada nafsu. Kalau nafsu itu lebih mengarah kepada kejelekan. Kalau hawa itu adalah motivasi. Kalau nafsu biasanya itu kecenderungan yang diinginkan oleh diri sendiri. Normal dari dalam diri. Ini sama-sama motivasi, dorongan manusia untuk melakukan sesuatu. Cuman kalau nafsu itu bisa dididik. Kalau hawa itu cenderung dari dorongan nafsu itu sendiri. Kalau nafsunya itu masuk nafsu amarah berarti mengarah kepada jelek, maka nanti hawanya itu juga ikut jelek. Kalau nafsu itu dibagi menjadi setidaknya itu ada nafsu amarah, nafsu yang senantiasa mengajak kepada keburukan, ada nafsu lawwamah, nafsu yang sudah mulai memiliki penyesalan. Jadi sampean didik dapat ilmu kok tiba-tiba kadung marah kepada anak, dia kan gara-gara nafsu toh, nafsu amarah marah, habis itu anaknya nangis barunya nyesel, ya kan? Nah itu namanya nafsu lawwamah. Nah ada nafsu di atasnya itu nafsu malhamah. Nafsu malhamah itu adalah nafsu yang sudah mulai terkontrol oleh ilmu pengetahuan, sehingga dia terus dibisiki oleh Allah untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada keinginan untuk melakukan, cuman ilmunya sudah mulai bisa mencengkram di dalam lubuk hatinya, sehingga ketika dia mau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, dia sanggup untuk menahan. Dan yang terakhir itu adalah nafsul mutmainnah, itu nafsu nanti yang akan kembali ke derajat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang biasa di dalam ayat Al-Quran itu dikatakan fadkhuli ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ingat di ayat itu ada kalimat fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang bisa masuk di surganya Allah adalah nafsu-nafsu yang sudah bisa fi ibadi wadkhuli fi ibadi, ya kan? Jadi nafsu-nafsu yang betul-betul sudah bisa menghamba kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada sifat-sifat tidak mau menghamba, apa jangkuk, wah itu tanda-tandanya sih jauh dari surga, karena tidak mau menghambat. Nabiullah Yahya itu sudah sanggup mengalahkan itu, sudah sanggup mengalahkan yang namanya hawa. Nah kalau kita kan tidak, makanya jadi ini dikatakan, iya kalau kita kan tidak, hawanya banyak ya, makanya kalau ini adalah sayyidullah, jadi apa? Disebut oleh Allah sebagai sayyid. Kalau kita kan tidak sayyidul betul, ya kan, rajanya perut, ya kan, sayyidul mal, rajanya harta, atau sayyidul nisa, sukanya kepada seorang perempuan. Dan Nabiullah Yahya itu tidak, beliau mendapatkan gelar sayyid atau mendapatkan gelar disebut oleh Allah sebagai seorang ratu, sebagai seorang raja atau seorang tuan oleh Allah, padahal dia adalah seorang hamba karena 4 hal. Yang pertama karena beliau sanggup mengalahkan hawanya, yang kedua karena beliau sanggup mengalahkan yang namanya iblis. Kalau iblis itu gini, kalau tadi nafsu itu biasanya kita mau makan, lapar mau makan, itu nafsu, ya. Kalau orang lapar mau makan itu nafsu, Pak. Itu nafsu. Harusnya kalau memang nafsunya sampean itu pengen makan, ya kan, gara-gara lapar, berarti kan targetnya kan harus kenyang.
Karena itu tidak akan peduli apa yang akan sampean makan, Pak. Kan harusnya gitu kan? Karena targetnya nafsunya tadi karena lapar. Wes, ketika sudah lapar, ternyata sampean nemunya nasi. Pengen ada lauknya berupa tahu, misalnya kan? Itu masih nafsu, Pak. Tapi kalau sudah melihat punya orang lain, loh kok iku mangan sate, ya kan? Nah itu sudah nafsu yang sudah dibisiki oleh iblis. Ketika sudah pengen melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat pokok, itu berarti sudah ada bisikan iblis. Karena aslinya kalau kita tidak punya keinginan untuk ke sana, iblis itu tidak bisa apa-apa, tidak bisa apa-apa. Jadi mereka cuma bisanya ngompori, Pak. Bisanya ngompori. Sama seperti sampean marah kepada teman sampean. Ya. Normal itu masih itu bawaan nafsu. Tapi kalau sudah upaya untuk melemahkan apalagi merendahkan, sudah ngompori. Hajar terpok nares kalian. Jangan saya begitu. Nah itu iblis sudah. Itu sudah iblis. Nah selama sampean sanggup menahan yang masih bergejolak di dalam diri, sudah ini tidak akan bisa apa-apa, Pak. Tidak akan bisa apa-apa. Maka Nabi Yahya itu menang terhadap hal itu. Jadi iblis itu tidak sampai bisa menggoda. Karena sudah bisa dengan melawan dirinya sendiri. Makanya ada makalah juga di dalam kitab ini kalau tidak salah, orang kok masih takut kepada yang lain, berarti dia belum kenal terhadap dirinya sendiri. Karena musuh terbesar kita itu sebenarnya adalah diri kita sendiri. Sampean alakua orang kita tahu alako, si alakua tako, si todus, si apa, itu cuma melawan dirinya sendiri, teman. Sehingga dengan hal itu dia tidak sampai bekerja. Lah iya itu. Makanya sampai ada makalah mengatakan orang yang masih khawatir dengan orang lain, maka berarti dia belum kenal terhadap dirinya sendiri. Maka orang yang sanggup menahan dirinya sendiri, insya Allah itu sudah mendapatkan satu tips yang dicapai oleh Nabiullah Yahya yang mendapatkan gelar Sayyid dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabiullah Yahya itu gak sampai kena ke iblis. Kalau kita gak terima iblis, tak setan dia digawa. Terus yang ketiga, wa ala lisan. Nabiullah Yahya itu sanggup mengendalikan lisan. Cuman kalau orang berkeluarga, ini khusus untuk yang punya istri. Untuk ini, konsep kita di apa? Di dalam ilmu psikologi, kenapa kok kalau istri itu cerewet, Sayyidina Umar itu mencontohkan untuk didengar? Ya, karena punya dua. Nabiullah, Sayyidina Umar itu kan ceritanya yang paling terkenal dimarahi oleh istri kan tidak membalas toh. Karena di dalam ilmu psikologi, sama boleh cek itu. Satu hari satu malam, seorang wanita itu kalau tidak salah harus mengeluarkan kata paling tidak itu 16.000 kata. Dia kalau tidak bisa mengeluarkan itu, biasanya dampaknya sulit tidur dan terus uring-uringan. Makanya biarkan kalau perempuan itu dari pasar, kan dari pasar jidopak lagi. Sudah dengarkan saja. Karena kalau tidak seperti itu dalam ilmu psikologi, ketika kata itu 16.000 per hari itu tidak keluar dalam satu hari, dia biasanya uring-uringan itu ketika mau tidur, dan itu berdampak buruk kepada psikologi yang ringan. Khusus lah, iya kenrengan siapa dia. Kalau laki-laki itu kalau tidak salah cuman sekitar 6.000 sampai 7.000 per hari. Lebih dari separuh ya? Lebih dari separuh orang bini. Makanya dia katakan kalau ada orang laki-laki ya kan mak kremi, udah colok bini. Itu sudah mulai dari dulu itu, memang seperti itu. Nah, Nabiullah Yahya itu sanggup mengendalikan yang namanya lisan. Makanya diam itu emas. Diam itu emas. Iya emas betul memang, Pak. Karena hal yang paling banyak
menyebabkan manusia itu rusak di muka bumi itu kalau dilihat dari tafsirnya Sayyidina Abu Bakar dalam menafsiri ayat Zuharul Fasad fil ardi wal bahar, itu ada ayat di dalam Al-Quran, di dalam kitab ini juga, itu karena lisan-lisan yang tidak dijaga. Ya, di Indonesia akhir-akhir ini semenjak internet itu sudah mulai menyebar di mana-mana, kita lihat banyak sering terjadi berita-berita yang tidak itu sama gambarannya dari lisan yang sudah mulai menyebar, dan itu sumber pertama kehancuran dari beberapa negara. Ya memang disebar kayak gitu. Lalu bagaimana? Apakah kita harus diam kepada kezaliman? Jangan diam. Kita harus terus berjuang, tapi jangan hanya dengan berbicara, tapi harus dengan tindakan. Gitu. Nabiullah Yahya itu mendapatkan gelar Sayyid, salah satunya itu adalah ala lisan, sanggup mengalahkan dominasi lisan. Beliau lebih mencontohkan dalam tindak dan perbuatan. Makanya di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Pelajaran, jadi pelajaran yang bisa mulai yang cepat bisa ditiru oleh orang yang diajari oleh kita apabila kita mencontohkan dengan perilaku dan sikap, tidak hanya dalam bentuk ucapan. Dan contoh dalam bentuk perilaku dan sikap itu lebih mudah ditiru daripada sekedar ucapan. Nah, itu prakteknya ada. Contoh ketika orang tua, nah sing ngaji sampean yang bilang sing ngaji sampean ikuti TV bisa. Itu sulit Pak, sulit masuk. Kecuali zaman, nah sing ngaji ayo ngerokok kelangker gitu lah, itu lebih mudah. Seperti itu ya. Karena di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu dijelaskan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi berbicara dengan tindakan dan perbuatan itu lebih cepat berdampak daripada berbicara menggunakan lisan. Dan yang terakhir yang menyebabkan Nabiullah Yahya mendapatkan gelar Sayyid atau Tuan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala wa 'alal ghadabi, karena beliau sanggup mengalahkan yang namanya amarah. Ketika gampangan ngamukan, gak gampangan sukeran, gak gampangan tukaran, sekejap ngamuk. Jadi itu, bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah pernah menyampaikan, bukan seorang yang hebat. Orang yang hebat itu bukan mereka yang pandai, bukan seorang pemberani. Bukan orang yang dikatakan berani itu adalah mereka yang sanggup bergulat atau sanggup mengalahkan musuh, tapi yang sanggup meredam amarahnya pada saat dia sedang marah. Itu yang dikatakan pemberani, kata Rasulullah SAW dalam penjelasan hadis yang lain. Sekali lagi dalam pertemuan kali ini, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita perlahan untuk bisa meniru apa yang diperoleh oleh Nabiullah Yahya alaihi salam. Sanggup menahan yang namanya hawa, sanggup berhindar dari tipu muslihat iblis, sanggup menjaga lisan, dan sanggup menahan amarah pada saat kita sedang mengalami permusuhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan kita lanjutkan setelah pembacaan ini kita tutup. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Semoga apa yang kita pelajari dijadikan ilmu manfaat. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa
ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.